Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukoharjo, yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Binti Wasiatul Ilmi, serta Bapak Ibu Guru SD Sukoharjo yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, sambutan dari Ibu Fasilitator. Yang ketiga, penyampaian visi misi. Dan yang keempat adalah penutup. Langsung saja, yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Juli Haryanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Pengajar Praktek, Ibu Wasiatul Ilmi MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukoharjo, khususnya Bu Dati Rosemary SPDSD sebagai guru penggerak di SD Negeri Sukoharjo. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita semua menghadiri kegiatan dalam rangka refleksi guru penggerak untuk membahas visi misi sekolah. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak jamin kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya ini momentum yang sangat bagus untuk kita laksanakan, karena di kegiatan inilah kita bisa membedah visi misi sekolah apakah sudah sesuai apa belum, karena visi misi sekolah ini terkait dengan perjalanan sekolah dan tujuan sekolah ke depannya. Nah, oleh karena itu diperlukan kerjasama semua pihak yang ada di sekolah, Bapak Ibu, guru, staf, dan juga orang tua wali murid. Peserta didik juga perlu kita libatkan terkait dengan capaian visi misi dan tujuan sekolah. Apalagi di SD Sukoharjo ini kita melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, yang mana tujuannya adalah dalam rangka untuk mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita. Nah, monggo. Sementara itu yang bisa kami aturkan untuk sholat sekitar, monggo kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan Bismillah. Kita mulai kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Fasilitator kepada Ibu Binti Wasiatul Ilmi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu SD Sukoharjo, dan yang kami hormati pula Ibu Dati selaku calon guru penggerak angkatan 7, yang kami hormati pula. Yang pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya dengan Bu Dati sebagai JDP ini maaf, saya bukan fasilitator Ibu ya. Saya pengajar praktik. Jadi pengajar praktik itu tugasnya mendampingi calon
calon guru penggerak. Kalau fasilitator yang mendampingi menjadi di LMS-nya, di daringnya, saya di lapangannya. Terus namanya bukan fasilitator tapi pengajar praktik. Meskipun kondisinya itu tergesa-gesa, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mengadakan diskusi, visi dan prakasa perubahan di sekolah SDN Sukoharjo ini. Mudah-mudahan apa yang dilimpahkan Allah SWT pada pagi hari ini bisa terus-menerus wilayah dunia. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan kita bersyukur kepada beliau Rasulullah SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Juni selaku Kepala Sekolah SDN Sukoharjo yang telah memberikan izin, waktu, tempat dan segalanya untuk terlaksananya diskusi, visi dan bahasa perubahan di SDN Sukoharjo ini. Kami juga mengucapkan terima kasih juga Bapak atas dukungan, motivasi, dorongan terhadap CGT saya, Ibu Datik Rosemary. Mudah-mudahan terus Bapak dukungannya karena perjalanan guru penggerak ini masih cukup lama. Jadi saya mohon untuk selalu memberikan dukungan dan semangat motivasi bagi Ibu Datik selaku calon guru penggerak. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu teman sejawat Ibu Datik yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan diskusi penyelarasan visi dan prakasa perubahan di SDN Sukoharjo ini. Mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat dan tentunya berkah untuk SDN Sukoharjo. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penyelarasan visi dan prakasa perubahan ini merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Datik selaku calon guru penggerak. Itu merupakan yang harus dilalui. Jadi Bu Ibu Datik ini harus bisa menjadi seorang pendidik yang mempunyai visi, dan visi itu harus diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah SDN Sukoharjo ini. Nah, meskipun demikian, meskipun ini sebuah bagian dari proses pembelajaran Bu Datik, tapi pada akhirnya adalah merupakan seperti yang disampaikan oleh Pak Juni, refleksi bersama bagi Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berkolaborasi mewujudkan cita-cita dan impian murid-murid kita bersama. Nanti ya Bapak Ibu, mungkin itu pembukaan dari saya. Mudah-mudahan nanti diskusi ini berjalan dengan lancar, baik, bermanfaat, dan kita sama-sama tahu, oh inilah visi yang kita rumuskan bersama dan kita wujudkan bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa merumuskan tujuan bersama tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ketiga adalah penyampaian visi misi yang akan disampaikan oleh Ibu Datik Rosemary. Kepada Ibu Datik Rosemary, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fasilitator dan teman-teman sejawat dalam acara ujian praktik
visi misi penyampaian visi misi di akhir modul 1 saya. Sebelum memulai presentasi saya, di layar sudah ada puisi tentang Aku Melihat Indonesia karya IR Soekarno. Mohon izin saya bacakan, monggo saged dibersani datang layar. Mohon izin berdiri ya. Aku Melihat Indonesia karya IR Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar Pangkor Palaran, bukan lagi Pangkor Palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ini penggalan puisi, bukan penggalan puisi, puisi dari ciptaan IR Soekarno. Dari sini mungkin Bapak Ibu guru bisa sedikit memberikan pendapat kira-kira di sini apa yang ingin beliau sampaikan. Dari tadi kok aku melihat Indonesia, aku melihat Indonesia. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dari beliaunya? Yang tersirat dari puisi tersebut kira-kira apa? Satu tujuan, yaitu Indonesia. Tujuan beliau adalah memerdekakan rakyatnya. Melihat mata-mata anak yang bersinar, beliau tidak lagi melihat satu kepulauan, tapi beliau melihat seluruh Indonesia. Lembaga kita bukan terdiri dari beberapa dusun, tapi satu kesatuan, SDN Sukorejo. Begitu juga dengan beliau menyatukan visi misi beliau, yaitu hanya satu, memerdekakan rakyatnya. Nah, di sini melalui puisi ini kita
kita diajarkan bahwa kemerdekaan adalah milik bersama dengan satu tujuan penyamaan. Tujuan itu tertuang dalam visi tujuan yang sama, akhirnya negara kita bisa merdeka. Salah satunya dituangkan melalui puisi ini. Berikutnya saya akan melanjutkan presentasi saya terkait penyelarasan. Bukan yang ini, Mas Doni, yang satunya. Slide pertama. Hari ini kita akan belajar pendampingan individu saya yang kedua, diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah dari saya, Dati Rosmeli, SPDSD dari SDN Sukoharjo 2. Berikutnya Mas Doni. Tujuan saya dalam kegiatan ini adalah melalui diskusi ini, Bapak Ibu semua semoga dapat mengevaluasi kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa. Tujuan yang kedua, menilai dengan baik kesesuaian visi dengan impian dan cita-cita. Yang ketiga, memutuskan program mana yang cukup mendukung pengembangan bakat dan minat murid. Jadi di sini nanti yang pertama mungkin saya sendiri pun baru memahami kemarin visi misi sekolah kita itu seperti apa, karena terus terang selama saya di sini itu saya belum tahu visi misi sekolah kita sendiri. Karena mendapat tugas ini baru saya kelagaan mencari visi misi sekolah kita itu. Kemudian baru ternyata seperti ini visi misi. Kemudian mari kita bedah sesuai tujuan kita, mengevaluasi, menilai kesesuaian visi sekolah. Kemudian visi sekolah itu sudah mencakup atau memenuhi atau kriterianya sudah memberikan wadah bakat minat anak-anak kita itu apa belum ya? Nah itu tujuan kita hari ini. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan visi misi saya dengan visi misi sekolah. Berikutnya Mas Doni. Visi itu apa toh? Ini versi saya. Visi adalah visualisasi kita akan masa depan. Jadi gambaran kita akan masa depan anak-anak peserta didik kita itu mau dibawa kemana. Nah, visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait masa depan organisasi. Kalau di sini lembaga. Nah, ini pemikiran kita, Bapak Ibu guru di sini saya yakin memiliki banyak sekali ide kreatif di mana membayangkan anak-anak kita nanti di masa depannya benar-benar memiliki tujuan wadah untuk menyalurkan bakatnya. Kemudian memastikan visi tersebut berjalan sesuai tujuan visi dan menyelaraskan upaya dalam mewujudkannya. Jadi selain pemikiran, kemudian kita sendiri yang di dalamnya ini benar-benar harus tahu, memastikan juga, mengawal anak-anak kita kalau sudah terlayani dengan baik apa tidak. Nah di situ itu kembali ke visi kita. Tercipta dari hasil pemikiran mau dibawa kemana tujuan sekolah kita, anak-anak kita ini mau kita bentuk seperti apa, kemudian mereka maunya seperti apa. Nah itu harus kita pastikan berjalan, visi ini berjalan sesuai dengan tujuan kita dan menyelaraskan dalam mewujudkannya. Harus ada keseimbangan. Berikutnya Mas Doni. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi. Jadi visi itu tidak hanya langsung aku ingin muridku seperti ini, pintar, berbakat. Tidak harus seperti itu, tapi di sini saya memberikan beberapa saran. Yang pertama, dari segi keagamaan kita harus memperhatikan di mana negara kita
melindungi nama agama. Nah, itu harus kita perhatikan. Di sekolah kita sendiri juga memiliki beberapa anak yang non muslim. Kemudian mandiri, percaya diri, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Ini adalah perumusan. Dalam perumusan itu boleh kita memperhatikan 5 hal ini. Jadi sebenarnya banyak yang kriteria untuk perumusan, tapi saya pribadi mengambil 5 karakter ini dalam perumusan visi saya sebagai guru penggerak. Berikutnya Mas Doni. Visi yang baik itu seperti apa toh? Yang pertama, menyatakan cita-cita atau keinginan di masa depan. Cita-cita penjenengan, saya mau murid lulusan SD Sukorejo itu seperti apa toh? Nah, mereka harus bagaimana toh? Nah itu. Kemudian singkat, jelas, dan fokus. Buat kata-kata visinya jangan terlalu bertele-tele, jangan cepo aja tapi nggak benar. Jadi cukup singkat, jelas, dan fokusnya di mana. Nah itu tidak perlu panjang-panjang. Kemudian yang ketiga, realistis dan sesuai dengan kompetensi. Kita otomatis memiliki tujuan mau mencetak siswa seperti apa, daya dukung, kemudian bakat mereka sebagai unggulan itu apa di SD kita ini harus tahu itu. Realistisnya sesuaikan dengan sarana prasarana yang kita miliki. Nonton ya. Berikutnya Mas Doni. Nah ini kalimat tentang cita-cita untuk murid. Nah ini di sini ada beberapa kalimat rumpang. Nah, saya mohon bantuannya untuk mengisi, Bapak Ibu guru. Cita-cita untuk murid, panjenengan menginginkan murid yang seperti apa toh? Menginginkan siswa seperti sekolah seperti apa? Mengimpikan murid yang bagaimana? Nah di sini mohon bantuannya untuk menyampaikan pemikiran itu tadi, bahwa visi itu salah satunya kontribusinya adalah pemikiran dari para pendirinya. Jadi ibaratnya kita ini baru buka sekolahan, kan ya, dari kita penyamaan visinya. Nah seperti itu. Nah ini monggo bisa diisikan, pertanyaannya ada di situ. Nah yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang murid yang bagaimana ya, yang ada di angan-angan kita. Nah, murid yang bagaimana, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kita percaya bahwa murid kita adalah murid kita mempercayai nanti murid kita itu bagaimana kemampuannya, mungkin dari kemampuan, skill. Nah itu. Sekarang di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, di sekolah kita mengutamakan yang menjadi unggulan, mungkin ya. Unggulan kita itu apa? Tuh. Langsung jawabannya saja tidak apa-apa. Ya, langsung jawabannya pertanyaan sih. Tidak ada jawaban yang salah. Nah, tidak ada jawaban yang salah. Monggo dituangkan unek-uneknya, jangan disimpan dalam hati. Tidak apa-apa. Ya, tidak ada jawaban yang salah. Semua adalah inspirasi. Saya ulangi ya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa atau lulusan kita nanti. Nah, muridnya yang bagaimana? Nah, kita percaya bahwa murid kita adalah lulusan nanti. Saat lulus kita nanti, kita yakin murid kita ini seperti apa, mau dibawa kemana. Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini saat di sekolah
sekolah. Saat di sekolah itu murid kita sadar betul bahwa ini berkaitan boleh dengan karakter mereka, untuk yang nomor 4 ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, semua warga ini tujuannya satu tadi, Indonesia. Kalau di sini adalah tujuannya Sukorejo, visinya Sukorejo. Nah, sebagai warga ini kita yakin mau membawa kemana ini SDN Sukorejo kita tercipta ini. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ini mungkin seperti tadi, keagamaan, kreatif, inovatif, berkarakter, tadi beberapa tujuan yang saya sampaikan mungkin untuk referensi. Jawabannya saja tidak ada yang salah, semuanya betul. Dan lagi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, kita ingin mencetak murid yang bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, ini fokusnya itu di murid yang nomor 2. Fokusnya itu di murid. Kita percaya murid kita itu adalah seperti apa. Ini fokusnya di murid. Di sekolah kita mengutamakan murid. Di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid, berarti ini lebih ke lingkungan sekitar sekolah. Yang di sekolah kita mungkin berkolaborasi dengan teman. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Sebagai warga, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ini fokusnya di sekolah, lembaga kita mau dibawa kemana ini. Kalau untuk yang nomor 4, 5 dan 6. Kita dan warga di sekolah paham bahwa yang nomor berapa? 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid di sekolah kita, berarti saat mereka di sekolah kita itu lebih ke karakternya gitu. Saat di sekolah itu kita mengharapkan mereka seperti apa toh. Yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk semua warga di sekolah ini, berarti ini keseluruhan warga yang ada di dalam termasuk bapak ibu gurunya. Nah, monggo beberapa yang ingin menyampaikan pemikirannya sambil menunggu teman yang belum selesai. Ada yang sambut mungkin dari bapak kepala sekolah bapak kepala sekolah monggo disampaikan. Monggo disampaikan dibacakan.
Kalian ada tentang itu? Betul, aku nanti selesai langsung. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan tugas umpan tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memiliki murid-murid yang jawaban saya cerdas, mandiri, dan berkarakter. Nah, sesuai dengan visi-misi yang sudah kita sepakati. Cerdas, mandiri, dan berkarakter. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi atau individu yang perlu dikembangkan potensi, minat, dan bakatnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran akademik dan penguatan pendidikan karakter berjalan selaras dan seimbang. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita ya. Murid kita di sekolah Bukan, murid di sekolah kita. oh betul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki karakteristik, kebutuhan, serta potensi minat yang berbeda yang perlu dikembangkan oleh guru. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama dan kolaborasi mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mampu mewujudkan cita-cita dan harapan murid untuk meraih keberhasilan dalam belajar, memiliki karakter unggul demi kesuksesan masa depan. Ya, demikian jawaban saya. Kurang lebihnya Bapak. Terima kasih, itu dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo teman yang lainnya. Terima kasih. Langsung saja ya, untuk nomor 1 kita memimpikan murid-murid yang ini jawaban saya, memimpikan murid-murid yang bisa mengembangkan bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Maksudnya bakat dan minatnya murid itu sendiri. Untuk nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keistimewaan atau bakatnya masing-masing. Seperti itu. Untuk nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kepentingan atau pelayanan terhadap siswa atau murid. Kita sebagai orang tua di sekolah, kita menurut saya itu mengutamakan pelayanan yang prima terhadap siswa atau murid itu sesuai dengan kemampuannya. Untuk nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mengutamakan ide tanpa pilih kasih, maksudnya tanpa pilih-pilih teman. Tuh, untuk nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin dapat kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mencapai visi misi sekolah. Ya, itu sebenarnya. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak itu unik, memiliki potensi dan kemampuannya tersendiri. Dari kamu, terima kasih. Terima kasih. Oke, satu lagi dari siapa? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan yang nomor 1, saya memimpikan murid-murid yang mempunyai pikiran kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, serta berbudi pekerti yang baik. Yang kedua, saya yakin bahwa anak-anak adalah unik dan memiliki keistimewaan
dan mempunyai bakat yang terpendam. Yang ketiga, di sekolah ini saya mengutamakan adalah murid yang mempunyai berkarakter yang mengacu pada profil Pancasila yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, kita sadar bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti tanpa adat yang menyimpang. Yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk menuntun anak agar dapat mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat, sesuai dengan potensinya juga. Dan yang keenam, kita warga di sekolah paham bahwa setiap anak itu unik, memiliki potensi dan bakat yang berbeda, dan perlakuannya pun berbeda juga. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Di sini sudah kita mulai terasa ya, ternyata kebutuhan anak untuk belajar itu banyak, mulai dari karakter mereka, kemudian mereka harus kita arahkan gotong royong atau kolaborasi, kemudian menampung mengidentifikasi bakat minat mereka. Jika bisa saya simpulkan bahwa penyediaan bakat dan minat untuk murid impian, yaitu kita bisa menampung bakat dan minat mereka, karena setiap anak itu istimewa atau setiap anak itu unik, memiliki keunikan masing-masing. Makanya kita harus yaitu mengutamakan pelayanan itu tadi. Pelayanan yang bagaimana? Pelayanan akan kebutuhan belajar mereka, agar mereka bahagia di sekolah itu tadi, mencapai kebahagiaannya itu tadi. Kemudian mereka bisa menyalurkan bakat minat, kemudian mereka dapat berkolaborasi di dalam sekolah karena sudah nyaman. Mereka di dalam sekolah nyaman karena mereka bisa menyalurkan bakat minat, bisa berkolaborasi. Nah, di situ akan tercipta anak-anak yang mungkin mandiri, kreatif, cerdas. Nah, di situ tujuan kita. Nah, berikutnya Mas Doni, visi. Nah, ini saya baru tahu, mohon maaf, baru tahu setelah belajar di sini, belajar di penggerak ini, baru ingat apa tuh visi sekolah kita. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru juga belum tahu gitu. Ternyata saya baru tahu ini, belum kelebaan, minta tolong Pak Aziz, visi kita itu apa toh? Nah, baru dikirimi. Visi SD Negeri Sukorejo adalah beriman, bertakwa, cerdas, berprestasi, dan berkompetensi abad 21. Critical thinking, creativity, collaboration, communication. Nah, ini adalah visi sekolah kita. Nah, ini tujuan dari SDN Sukorejo kita ini sudah mewadahi semua. Kira-kira nanti penyelarasannya sesuai atau tidak dengan visi saya, tidak harus disesuaikan terlalu mendalam. Saya kira untuk ini SD Sukorejo sudah mencakup keseluruhannya. Lanjutnya Mas Dun. Nah, di sini berpusat pada profil pelajar Pancasila, harus paham betul dengan 6 dimensi ini. Saya kira di SD sekolah kita karena penggerak, otomatis kita berpatokan pada ini 6 dimensi yang harus kita masukkan dalam pembelajaran kita. Nah, itu otomatis arahnya kemana ya, mencetak siswa-siswi kita yang berkreatif itu tadi. Kita arahkan dengan pegangan ini. Lanjutnya Mas Doni, apakah sudah sesuai? Nah, visi yang ada di Sukorejo tadi apakah sudah sesuai dengan tujuan tadi 6 dimensi? Kemudian kita selaraskan dulu dengan apa visi saya sebagai guru penggerak. Berikutnya Mas Doni.
rumusan visi saya. Terwujudnya peserta didik unggul, mandiri, berprestasi dan berakhlak mulia. Ini visi saya sebagai guru penggerak. Penyelarasannya kira-kira bagaimana, apa sudah sesuai, apa belum. Ini rumusan visi saya. Terwujudnya peserta didik yang unggul, otomatis mereka memiliki prestasi, kreativitasnya, kemudian kemandiriannya dan akhlaknya tadi, dari 5 kriteria yang saya ajukan tadi. Nah, di sini saya mohon masukannya dari visi saya ini, kelemahan atau kekuatan dari visi saya di sini yang perlu saya perbaiki atau penyelarasan dari SD Sukorejo kita ini yang mana? Nah, di sini yang saya mohon bantuannya. Visi saya sebagai guru penggerak ini kemudian kita selaraskan. Jika sudah selaras ataupun sudah hampir masuk, nah itu monggo masukannya, tidak apa-apa, monggo. Dari siapa? Monggo. Terima kasih, maaf ya. Tadi kalau saya sudah melihat dari rumusan penggerak tadi, insya Allah itu sudah masuk. Walaupun mungkin ada kurang terjadinya sedikit ya, yang memang namanya kita belajar itu kurang lebihnya saya sudah baik. Monggo untuk yang lainnya. Ini penyelarasan ya. Menurut saya ini rumusan visi Bu Datik ini sudah sesuai ya dengan visi SD kita, yaitu tadi beriman, bertakwa, ada yang kreatif, kolaboratif. Ini dirangkum jadi terwujudnya peserta didik yang unggul, mandiri, berprestasi dan berakhlak. Ya, saya rasa sudah selaras. Itu, monggo yang lain. Untuk rumusan guru penggerak untuk Ibu Dati, insya Allah sudah terwujud dengan baik. Saya cocok insya Allah. Nih. Kalau menurut saya terwujudnya peserta didik yang unggul, mandiri, berprestasi dan berakhlak mulia itu sudah sesuai dengan visi sekolah. Karena saya kan baru juga ya berarti saya juga belum begitu memahami visi sekolah ya, sama-sama belajar. Iya, memang kalau melihat rumusan visi guru penggerak selama ini yang sudah disusun oleh Bu Dati Rosemary, terwujudnya peserta didik unggul, mandiri, berprestasi dan berakhlak mulia. Ini merupakan tindak lanjut dari visi dan misi sekolah. Nah, visi misi sekolah kita kan apa namanya? Tidak ada buka sini. Visi sekolah. Nah, ini visi SD kita, beriman, bertakwa, cerdas, berprestasi, berkompetensi abad 21. Jadi kalau peserta didik unggul itu ada di kompetensi abad 21. Unggulnya dihitung bernalar kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, juga berkomunikasi, itu peserta didik unggul. Terus beriman, bertakwa itu juga ada di situ dan berprestasi. Nah, jadi matching dengan visi SDN Sukoharjo dari Apres Bu Dati sudah sesuai. Makasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya di sini mungkin jika bisa saya simpulkan
dari bahasanya saja yang sedikit berbeda, tapi insya Allah maksudnya sama. Jadi untuk visi saya insya Allah bisa diselaraskan. Nanti berikutnya Mas Doni yang slide 11 tinggal sedikit. Nah, tadi berdiskusinya sudah, berarti yang terakhir yaitu terima kasih. Jadi intinya alhamdulillah untuk visi dari kami itu bisa diselaraskan meskipun ada sedikit pengembangan dari bahasanya saja. Dari bahasanya intinya sudah tercampur atau sudah jadi satu di situ, cuma kendalanya mungkin bahasa saja. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu Bapak Ibu. Terima kasih, diskusinya berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan sebuah visi bersama-sama, tujuan bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita dan impian murid-murid kita. Nah, ini cuma ada satu hal Bu, jadi yang perlu ditegaskan lagi ya. Pertanyaannya adalah apakah kalimat rumpang kemudian kejadian terus merumuskan sebuah visi tadi sudah berpihak kepada murid? Jangan insya Allah sudah. Begitu ya. Jadi kita harus tegas, jadi jangan apa itu ya, betul bahwa ini hanya penegasan saja Bu, dari sudah cuma kita perlu menanyakan lagi. Nah, yang kedua, apakah visi yang sudah dirumuskan tadi sudah mencerminkan profil belajar Pancasila? Nah, sudah ya. Nah, tadi dilihat dari pemaparan diskusi sudah semuanya sudah tercantum di situ. Baiklah Bapak Ibu, jadi intinya diskusi pada pagi hari ini kita semua bersama-sama merumuskan bersama-sama dan untuk merefleksi diri kita sendiri dalam langkah ke depan untuk SDN Sukorejo itu dalam rangka adalah dasarnya visi yang jenengan rumuskan bersama tadi, baik dalam langkah kegiatannya, programnya, dan semuanya. Apapun yang dilakukan di SDN Sukorejo ini dasarnya adalah visi. Nah, dalam melangkah sebuah apapun saja di SDN Sukorejo ini tentu tergantung dengan aset sekolah, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian sumber dayanya, anak-anaknya. Nah, makanya dalam suatu lembaga itu antara visi yang satu dengan visi yang lain itu berbeda, karena memang latar belakang dari masing-masing lembaga berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu sekalian merumuskan visi yang sudah didiskusikan bersama, dirumuskan bersama-sama. Mari monggo mulai saat ini kita selalu mendasari apa yang sudah dirumuskan tadi untuk mewujudkan impian dan cita-cita murid kita bersama. Nah, tadi Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara yang keempat, yaitu penutup. Dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.